Halo semuanya, perkenalkan namaku Juni. Ini adalah vlog pertama aku. Dari dulu sih sebenarnya udah disuruh sama teman-teman buat bikin vlog. Tapi sebenarnya aku tuh rada pemalu, jadi males gitu kalau disuruh nampilin muka depan video. Aku tuh sebenarnya lebih suka nulis, lebih suka ngeblog. Aku ada blog di junichandrika.com, itu blog yang travel, udah round mau 10 tahun kali ya. Selain itu aku juga punya blog pribadi, cuman itu alamatnya dirahasiakan. Nah, sekarang nih karena lagi nggak bisa kemana-mana, lagi zaman pandemi gini, jadi aku coba aja lah buat vlog kayaknya seru gitu. Nah, sebagai background, aku tuh lulusan S1 Sastra Prancis di Universitas Indonesia. Waktu itu tahun lulusnya itu tahun 2010. Nah, habis itu aku kerja di bidang jurnalistik atau di content writing, digital writing, copywriting, kayak gitu. Di media online dan digital agency di Jakarta itu sekitar 5 tahun. Nah, habis itu tahun 2015 itu aku pindah ke Prancis. Aku emang dari dulu tuh pengen banget tinggal di Prancis. Ya dari SMA gitu ya. Oh no no no, dari SD. Bahkan dari SD itu gue udah suka banget sama tim bolanya Prancis pas Piala Dunia 98 dan emang udah impian banget sih pengen ke Prancis, pengen tinggal di Prancis gitu. Jadi like tahun 2015 it happened gitu. Akhirnya mimpi gue tercapai, gue pindah ke sana. Cuman emang nggak segampang yang dibayangin gitu bener-bener. Waktu itu 2 tahun pertama itu salah satu periode terberat dalam hidup gue ya mungkin ya. Bener-bener susah banget namanya adaptasi, culture shock, ini macem-macem segala itu. Nah mungkin nanti bakal aku ceritain di vlog-vlog setelahnya. Nah, rencananya sih di vlog ini aku mau nyeritain soal kehidupan di Perancis, terus soal traveling juga, terus sama mungkin sedikit soal kerjaan aku. Jadi aku itu ada travel dan aku nge-guide juga. Jadi mungkin aku akan sedikit cerita soal traveling, guide di vlog ini. Kita lihat aja berapa lama ini bisa bertahan. Terus di episode pertama ini aku rencananya mau review kampus di Perancis. Itu aku mau review soal kampus aku yang terakhir. Itu namanya UPEC, Université Paris Excrété. Nah, jadi sebenarnya di Perancis itu sama aku 4 tahun di Perancis, aku tinggal di 4 kota. Dan aku pernah kuliah di 4 universitas. Jadi aku rencananya mau bahas satu-satu nih universitas yang aku pernah belajar gitu di sana. Gitu. Nah, untuk yang pertama ini aku mau cerita dulu tentang UPEC. UPEC itu adalah singkatan dari Université Paris Excrété atau dulu itu dibilangnya Paris 12. Jadi kalau di Paris itu universitas-universitas publik yang dari pemerintah itu ada nomornya dari 1 sampai 13. Jadi Université Paris 1 sampai 4 itu punyanya Sorbonne, terus 5 sampai ke belakang itu macam-macam. Nah, salah satunya adalah aku. Universitas Paris 12 atau disebutnya UPEC. UPEC ini letaknya ada di zona 3 di sebelah tenggara Paris. Ini bisa dilihat di peta ya. Jadi ini Paris, ini UPEC di zona 3 Ile-de-France. Nah, UPEC ini memiliki kompleks bangunan yang sangat-sangat besar dan di tengah-tengahnya itu ada taman yang cukup besar. Bayangin aja aku dari stasiun metro. Stasiun metro namanya Metro Créteil Université. Itu jalan kaki ke kampus, ke fakultas aku tuh 10 menit. Jadi lumayan olahraga tuh 10 menit pagi-pagi. Jadi emang kompleknya tuh gede banget dan menurut aku kondusif ya buat buat belajar. Kenapa? Karena pertama bener-bener satu bangunan sendiri, satu kompleks sendiri. Sudah gitu dia letaknya tuh nggak di tengah kota Paris, di Créteil tadi yang aku bilang. Jadi di pinggiran sehingga nggak rame gitu, nggak bising sama orang, nggak berasa kota banget gitu walaupun lo melangkah sedikit udah nyampe Paris kota gitu. Eh ini aku tunjukin nih ya foto-foto UPEC ini pas winter bagus banget ini. Waktu itu pas winter nih bela-belain
datang ke kampus karena harus presentasi project bisnis. Jadi ya udah ke kampus dan waktu itu tuh bener-bener lagi winter, lagi parah banget saljunya banyak banget. Terus aku jalan kaki. Jadi aku biasanya waktu itu naik bis ke kampus. Cuman karena waktu itu salju, jadinya bisnya nggak jalan. Terpaksa naik metro. Sementara waktu itu metro itu buat nyampe ke metro tuh jalan kaki 20 menit dari rumah aku. Buat nyampe ke stasiun metro. Dan bayangin itu lagi salju. Bener-bener parah saljunya, I think 10 cm ada kali. Jalan ngelewatin salju dari rumah ke stasiun metro itu bener-bener perjuangannya luar biasa. Jadi kayak licin lah, pleset lah, udah mau kepleset apa, parah banget. Ya tapi untungnya akhirnya bisa sampai di stasiun metro dan juga bisa sampai di kampus. Coba tuh lihat kampus itu cantik banget. Ya, unforgettable. Nah, udah cerita saljunya, udah itu dulu. Aku main ceritain pertama aku tuh kuliah apa sih sebenarnya di UPEK. Di UPEK itu aku kuliah yang jurusan namanya International Business. Jadi aku lulusan Master International Business, di mana kalau master di Perancis itu ada master tahun pertama dan master tahun kedua. Dan master tahun pertama dan tahun keduanya bisa beda kampus. Nih misalnya, aku master tahun pertama di Orléans, di Université de Orléans, di kota lain. Itu jaraknya sekitar 2 jam dari Paris. Sementara aku memilih untuk master 2-nya di Paris, di UPEC, di Université Paris Sacré-Cœur. Nah, pada saat itu karena aku udah di Perancis, sistem pendaftarannya di master 2 itu langsung ke kampusnya, terus aku di-interview, ternyata masuk gitu. Sebenarnya agak kaget juga sih, karena aku gak nyangka masuk, karena waktu itu pertanyaan interviewnya susah. Jadi tuh aku kan anak sastra ya, aku tuh terakhir belajar matematika tuh SMA, kayak berapa tahun yang lalu? Mungkin 14 tahun yang lalu, atau 12 tahun yang lalu pada saat itu. Soalnya matematika. Gila gue gak bisa jawab, padahal itu mungkin gampang gitu ya. Aku gak bisa jawab. Terus aku pikir, udahlah gak, kayaknya kok gak jadi pindah nih ke Paris, gak bakal lah diterima di UPEC. Tapi gue terima. Ya udah, seneng banget sih, karena pertama gue emang udah pengen tinggal di Paris. Terus ada satu lagi sih yang ngebuat gue lebih happy, karena waktu itu gue dapet beasiswa dari pemerintah Prancis. Jadi gue gak usah pusing mikirin gimana biaya hidup di Paris, gimana gue mesti hidup gitu kan, karena selama ini kan gue pusing banget tuh. Udah duit dikit gitu kan, duitnya dari Indonesia itu dikit, terus mesti kerja gitu. Nah puji Tuhannya adalah pada saat di Paris ini, aku nggak usah mikirin itu gitu kan, dapat beasiswa gitu. Oke, balik lagi ke UPEK. Gue agak ini ya ngomong ya, agak lebar. Nah, UPEK ini adalah salah satu kampus publik di Perancis yang menawarkan program bahasa Inggris, termasuk program master aku, yaitu Master International Business. Which is itu benar-benar dikit banget kampus di Perancis yang menawarkan program dalam bahasa Inggris, apalagi dengan kampus publik. Karena harganya murah, jadi kayaknya kayak ya biasanya kalau yang murah-murah itu pasti pakai bahasa lokal lah ya, bahasa Perancis, cuman ini bahasa Inggris. Jadi gue merasa beruntung sih bisa ketemu kampus ini dan diterima gitu. Waktu itu sih pas zaman aku cuman bayar itu sekitar 250 euro setahun. Cuman 5 juta setahun, bayangin ya. Kuliah cuman 5 juta setahun. Bahkan gue kuliah di UI aja kayaknya lebih mahal ya. Nggak, pas zaman gue lebih murah sih, of course. Gue udah lama banget. Cuman kalau dibandingin sama sekarang, lo S2 di UI lah, for example, tuh bener-bener ini udah murah banget, murah-murah, semurah-murahnya. Cuman berdasarkan kebijakan pemerintah Perancis yang baru, jadi tahun lalu itu semua uang pangkal di kampus negeri untuk mahasiswa asing dinaikkan sebanyak 16 kali lipat. Jadi harganya sekarang jadi 3.700 euro. Gua nggak tahu deh itu gimana, tapi katanya sih naik ya menurut situs resmi pemerintah Perancis. Aku juga belum tanya-tanya sama teman yang kemarin masuk gitu. Tapi ini mahalnya cuma untuk yang belum pernah kuliah di Perancis. Jadi misalnya nih kamu udah
master 1-nya nih, master 1 di Prancis. Udah mau ke master 2, ya udah nggak apa-apa, kamu nggak bakal dapet tuh kenaikan harga tetap 250 euro gitu. Oh iya, tadi kan aku bilang di UPEC itu programnya bahasa Inggris. Itu sebenarnya nggak semua. Jadi satu kampus itu 80% programnya jurusannya masih bahasa Prancis, cuma 20% yang bahasa Inggris. Salah satunya adalah jurusan aku, International Business, dan beberapa jurusan ekonomi yang lain. Nah, untuk sarana prasarananya sendiri cukup lengkap. Di UPEC itu ada kantin, dimana kalau kantin mahasiswa di Prancis itu namanya Crous ya. Itu Crous itu murah banget buat mahasiswa. Itu lu makan siang dapat appetizer, main course sama dessert itu harganya hanya 3,25 euro. Sekitar kalau dirupiahin itu 50.000. Itu udah murah banget sih kalau untuk ukuran makan di Prancis ya. Cuman kalau misalnya mau lebih murah lagi ya bisa bawa bekal dari rumah gitu. Nah, selain itu dia juga punya perpustakaan, terus dia juga ada supermarket, sama ada kantor pos di dekat situ. Jadi emang lengkap banget sih fasilitasnya. Nah, untuk sistem perkuliahannya di UPEC ini sebenarnya tergantung sama jurusannya ya. Cuman kalau di fakultas aku ini memang sistemnya agak unik. Jadi kalau misalnya kamu master 2 di UPEC, master tahun kedua di UPEC itu banyak sorry bukan di UPEC, tapi di fakultas aku, di fakultas apa namanya? Administration et Sciences International. International Administration and Exchange ya itu. Itu di fakultas itu kalau master 2 itu banyak magangnya. Nah, jadi aku itu baru masuk dapat kuliah cuman 2 minggu, habis itu disuruh magang around 3 bulan. Magang 3 bulan, terus baru kuliah lagi. Kuliah itu sekitar 4 bulan, 5 bulan. Terus magang lagi 4 bulan, 5 bulan. Jadi di master 2 aku itu kebanyakan magang gitu. Bayangin aja 1 tahun kuliah magangnya berapa bulan sendiri. 6 bulan, 7 bulan sendiri. Kelasnya cuman sekitar 4 bulan. Itu benar-benar apa ya? Menurutku sih plus minus ya. Maksudnya memang bagus namanya magang itu buat memperkenalkan kita dengan dunia kerja. Cuman jadi kayak nggak berasa gitu loh kelasnya, dan 4 bulan kelas itu bener-bener padet banget. Aku dapat 14 mata kuliah. Dari Senin sampai Sabtu kuliah. Dari Senin kuliahnya dari pagi jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Gila, itu bener-bener gila banget. Cuman untungnya ya aku suka banget sebenarnya sama jurusan aku, International Business. Kebayang gak sih, aku tadinya anak sastra. Terus ternyata ditaruh di International Business, terus suka banget. Jadi ya walaupun kerjaannya banyak, tugasnya banyak, kerja kelompoknya banyak, ya I'm happy with it gitu loh. Dan kenapa sih nggak gue dari master tahun pertama aja di sini gitu loh, sempet mikir kayak gitu sih. Cuman mungkin waktu itu gue belum nemu program ini waktu master tahun pertama, jadi baru jodohnya pas tahun kedua. Terus jadi di UPEC ini sistem perkuliahannya itu sama semua universitas kampus publik yang ada di Prancis. Jadi itu ada yang namanya kelas yang bareng-bareng atau disebutnya CM, Cours Magistro kalau nggak salah. Kelas yang bareng-bareng. Jadi itu biasanya kalau misalnya dipakai itu kalau misalnya lu punya kayak satu mata kuliah tapi ada 4 jurusan yang berbeda di situ gitu. Jadi kayak kelasnya tuh bisa 100 sampai 150 orang. Nah, itu dia bener-bener rame banget. Itu biasa ditaruhnya di amfiteat. Jadi ada dosennya jelasin, terus udah gitu ya murid-muridnya lah itu 100-an orang ada di situ semua. Gitu. Nah, itu satu CM, terus ada juga yang TD. TD itu biasanya ya emang cuman satu jurusan. Jadi satu jurusan atau 2 jurusan, cuman around 20 sampai 40 orang dalam satu kelas. Nah, itu dia biasanya lebih dikit dan misalnya lebih akrab juga gitu ya. Jadi nggak cuman kayak penjelasan-penjelasan aja kayak di kelas yang CM gitu. Jadi kayak ada kerja kelompoknya, ada presentasinya. Jadi kayak lebih interaktif dan lebih merasa dekat dengan dosen dan juga muridnya gitu. Nah, dan menurutku pengajar di UPEC ini, apalagi pengajarnya yang bisa berbahasa Inggris tuh benar-benar kompeten. Karena sebelumnya tuh aku
udah kuliah yang namanya di Université d'Orléans, yang itu bahasa Inggris juga, dan itu universitas publik juga. Dan itu banyak dari pengajarnya yang bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus gitu ya. Biasalah kalau orang Prancis kan yang bahasa Inggris sebenarnya nggak terlalu bagus. Cuman ini kan pengajar gitu ya. Mungkin ya susah juga kali ya mau ada yang bisa gitu. Nah kalau misalnya di kampus yang dulu itu di Orleans itu mereka jelek bahasa Inggrisnya. Lebih banyak yang jelek daripada yang bagus. Sementara kalau di UPEC ini tuh 90% bagus semua sih menurutku bahasa Inggrisnya gitu. Bener-bener yang kayak udah pernah kuliah di luar Prancis, yang bener-bener kuliah bahasa Inggris, atau bahkan ada juga native native speaker ya. Ada dosenku tuh yang orang Irish kalau nggak salah gitu. Jadi emang pengajarnya menurutku kompeten, terus kuliahnya juga bagus sih, maksudnya walaupun banyak tugas tapi emang challenging. Terus ada project-project juga banyak dan kadang-kadang tuh kita juga didatangkan dosen tamu gitu. Kayak waktu itu tuh ada satu kuliah dapat dosen tamu dari Norwegia. Wah, itu seru banget karena cara ngajarnya bener-bener beda. Kita yang disuruh sambil main game, sambil apa. Itu bener-bener seru banget. Udah gitu baik banget lagi dosennya kayak. Waktu itu dia sampai bilang mau bantu nyari kerjaan di Norway gitu. Oke banget. Terus apa lagi ya? Kalau di UPEC, oh ya, jadi kalau misalnya sistem di Prancis itu, kebanyakan universitas negeri di Prancis itu tidak ada yang namanya wisuda. Kebanyakan ya. Nah, salah satunya kampusku UPEC. UPEC itu nggak ada wisuda. Jadi lu keluar-keluar aja gitu. Cuman waktu itu teman-teman di satu nggak satu fakultas sih, kayak kita 4 jurusan gitu mau ngadain wisuda graduation night kecil-kecilan, kita ngadain sendiri gitu. Jadi kita kayak party sendiri, booking tempat sendiri, ngebuat toga-togaan sendiri gitu. Nah, oke, kayaknya udah itu aja yang bisa aku ceritain tentang kampus aku yang namanya UPEC. Aku harap informasi ini bisa berguna buat teman-teman yang mau kuliah di Perancis atau mau kuliah di Paris atau bingung nih, aduh pengen kuliah di Perancis, pengen dapet yang harganya masih agak terjangkau, tapi semuanya bahasa Perancis. Nah, kamu bisa milih UPEC, tapi emang mesti jurusannya mesti eh, agak-agak mirip sama jurusan aku sih. Kalau misalnya kamu mau yang kayak finance gitu memang nggak ada. So far sih aku lihat susah ya. Itu pasti kebanyakan di universitas private kalau mau yang bahasa Inggris gitu. Hmm, segitu aja. Semoga berguna. Dan nextnya aku bakal review kampus-kampus aku yang lain. Sebagai teaser aja ya. Jadi ini nih kampus yang bakal aku review. Yang aku pernah kuliah di sana. Université de Orléans, Université de La Rochelle, sama Université de Haute-Alsace. Yang letaknya ada di Mulhouse. Gitu. Nah, sekian dulu dari aku di vlog pertama ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube atau bisa juga follow Instagram aku di @cunai. Atau kalau yang mau traveling keliling Eropa juga bisa loh minta di tour guide nama aku. Ada juga Instagramnya di @chandrika.travel. Oke, segitu aja dari aku dan sampai jumpa.